Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membaca Al-Quran surah ketiga Ali Imran. Di surat ini diturunkan di Madinah, tentang artinya keluarga Imran terdiri dari 200 ayat. Alif Lam Mim, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi Maha mempunyai hukum. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang ilmunya yang mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya dari sisi Tuhan kami tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sungguh Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkau yang mengumpulkan manusia pada hari tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Sesungguhnya orang-orang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedipun harta dan benda anak mereka terhadap Allah. Dan mereka itulah menjadi bahan api neraka. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada tanda bagi kamu dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang mempunyai penglihatan mata hati. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di akhirat, di sisi Allah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari apa yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungi kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu fajar. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu, yang menegakkan keadilan tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidak bersisa orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian jika mereka membantah Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah pada orang-orang yang telah diberi kitab dan pada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanya menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan membunuh orang-orang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh tolong, dan mereka tidak memperoleh penolong. Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Bagaimana jika nanti mereka kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada raguan terjadinya, dan siapa setiap jiwa diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau diragukan. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan.
Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya dan hanya kepadanya tempat kembali. Katakanlah, jika kamu menyunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan telah mereka telah kerjakan. Dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dikerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing, sebagai satu turunan sebagaimana adalah keturunan dari segala yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ingatlah ketika isi Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Pada Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membenarkan dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaan kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau mendengar doa. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, teladan, berkemampuan menahan diri dan hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapati anak, sedang aku sudah tua dan sudah istri pun sudah mandul. Dia Allah berfirman, demikian Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah memujinya pada waktu pagi dan petang. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama dengan mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki yang pun menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikian Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan dia Allah mengajarkan kepada Isa kitab hikmah, Taurat dan Injil. Dan sebagian rasul kepada Bani Israel dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu suatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupkannya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan, apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebesaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang yang beriman. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagimu sebagian dari apa yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanku, dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah dan Tuhanku, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Khawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim.
Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami berserta orang-orang yang memberi kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya dan selalu sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang mengikuti di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri berkeputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka memperoleh penolong. Dan adapun orang-orang beriman melakukan kebajikan, maka dia akan memperoleh pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Demikianlah kami bacakan kepada Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa adalah bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermusahabah, bermubahalah, agar laknat Allah ditimpakan pada orang-orang yang dusta. Sungguh inilah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa tidak ada menjadikan satu sama dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang muslim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu berbantah-bantah tentang apa yang tidak kamu ketahui. Kamu berbantah-bantah tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantah juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi Muhammad SAW, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang beriman. Segolongan ahli kitab menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Dan sebagian ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang dan mengingkari di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kamu percaya selain kepada agama, dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa kamu akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepada harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan pada suatu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu sebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahanku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Dan tidak mungkin pula bagimu menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah dia patut menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dengan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu.
Maka barang siapa berlalu setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang ada di langit dan apa yang di bumi sudah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada hari diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada mereka kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk pada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, setelah mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti jelas sampai kepada mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak ada ringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya dan mereka telah orang-orang yang tersesat. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas penuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Kemudian tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah mengetahui. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang yang benar. Maka barang siapa mengadakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka telah orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mencari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengira ayat Allah padahal kamu mengetahui, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu mendakinya jalan Allah bengkok padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang beriman, jika kamu itu sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang yang kafir setelah beriman. Shadaqallahul azim.